Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, di sini saya akan menjelaskan tentang hukum mengonsumsi daging bulus. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Rabiatul Adawiyah dari Program Studi Hukum Keluarga dengan nomor induk mahasiswa 222150832. Di sini saya akan menjelaskan tentang Fatwa MUI nomor 51 tahun 2019 yang menjelaskan tentang hukum mengonsumsi daging bulus. Sebelum itu, apa sih yang dimaksud dengan daging bulus? Daging bulus yaitu jenis labi-labi atau kura-kura berpunggung lunak yang mengandung cukup banyak nutrisi yang bermanfaat, menambah stamina, menambah vitalitas pria, serta menyehatkan kulit karena kaya akan kolagen. Selanjutnya, ada pertimbangan-pertimbangan antara umat muslim di masyarakat tentang hukum mengonsumsi daging bulus. Yang pertama, bahwa dalam perkembangan industri pangan, ada bahan yang menggunakan daging bulus, sehingga muncul pertanyaan dari masyarakat tentang hukum mengonsumsi bulus. Yang kedua, bahwa di tengah masyarakat muncul pro kontra hukum mengonsumsi daging bulus. Yang ketiga, bahwa untuk menjawab pertanyaan di atas, Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia memandang perlu menetapkan fatwa tentang hukum mengonsumsi daging bulus untuk dijadikan sebagai pedoman. Selanjutnya yang harus kita ingat sebagai umat muslim, tertera di firman Allah menjelaskan tentang hukum mengonsumsi daging bulus. Yang pertama yaitu ada dalam Quran Surah Al-Ma'idah ayat 4 menjelaskan tentang segala sesuatu yang baik adalah halal. Ayat yang berbunyi, Yas'alunaka maza uhilla lahum kul uhilla lakumut thayyibat. Yang artinya, mereka menanyakan kepadamu, apakah yang dihalalkan bagi mereka? Katakanlah, dihalalkan bagimu yang segala yang baik. Yang kedua ada Quran Surah Al-A'raf ayat 157 yang menjelaskan tentang segala sesuatu yang baik adalah halal dan yang buruk adalah haram. Yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa yuhillu lahumut thayyibati wa yuharramu 'alaihimul khaba'ith. Yang artinya, dan Allah menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk. Tidak hanya di dalam Al-Quran tertera hukum mengonsumsi daging bulus, ada di dalam hadis-hadis Nabi SAW. Yang pertama dari hadis riwayat Muslim mengenai apa yang diterima oleh Allah segala sesuatu yang baik, sebagaimana dahulu telah diperintahkan kepada para rasul. Yang ayatnya berbunyi, An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayuhan nas, innallaha thayyibu la yaqbalu illa thayyibah. Wa innallaha amaral mu'minina bima amara bihil mursalin. Rawahul Muslim. Yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, wahai manusia, sesungguhnya Allah adalah baik yang tidak menerima kecuali yang baik. Sesungguhnya Allah telah memerintahkan orang-orang beriman sesuai apa pernah diperintahkan kepada para utusannya. Selanjutnya ada hadis riwayat At-Tirmizi, Ibnu Majah, dan At-Tarbani dari Salman Al-Farisi mengenai perkara halal. Yang ayatnya berbunyi, An Salman Al-Farisi qala, Su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anis samni wal jubni wal firai. Faqala halalu ma ahallallahu fi kitabihi wal haramu ma harramallahu fi kitabihi wa ma sakata anhu fahuwa mimma afa anhu. Rawahu Tirmizi wa Ibnu Majah wa Tabrani. Yang artinya dari Salman Al-Farisi, ia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ditanya tentang minyak samin, keju, dan pakaian dari bahan bulu binatang. Lalu beliau bersabda,
Sesuatu yang halal adalah apa yang dihalalkan oleh Allah di kitabnya. Dan sesuatu yang haram adalah apa yang diharamkan olehnya di dalam kitabnya. Adapun sesuatu yang tidak ditegaskan kehalalan atau keharaman adalah termasuk apa yang dimaafkan. Hadis riwayat At-Tirmizi, Ibnu Majah, dan At-Tarbani. Selanjutnya akan kita bahas yaitu kaidah fiqhiyah. Yang pertama ada ayat al-aslu fil asya'i hatta yadulla dalilu ala tahrim, yang artinya asal segala sesuatu adalah boleh atau mubah sehingga ada dalil yang menunjukkan hukum haram. Yang kedua ada ayat yang berbunyi al-aslu fil asya'i nafi'ati ibahatu wa fil asya'i dorrati hurmah, yang artinya pada dasarnya segala sesuatu yang bermanfaat adalah boleh atau mubah dan segala sesuatu yang membahayakan adalah haram. Adapun hal yang harus kita perhatikan dalam menghadapi hukum mengonsumsi daging bulus, yang pertama yaitu ada pendapat dari Imam Malik bin Abdullah bin Yusuf al-Juwaini dalam kitabnya yang berjudul mengenai halal dan haram binatang itu berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Adapun ayat yang tertulis dalam kitab tersebut yaitu di antara lain wa minal usuli lati yurja'u ilaiha fit tahlili wat tahrimi ma yustatabu wa yustakbath wa qad ra'a Syafi'iyyu zalikal aslal a'zam wa asbatahu biqaulihi ta'ala qul uhilla lakumut thayyibah, yang artinya di antara beberapa dasar yang dijadikan rujukan mengenai kehalalan dan keharaman sesuatu adalah perihal thayyib atau baik dan khabith atau buruk. Imam Syafi'i menjadikannya sebagai dasar utama dan menetapkannya berdasarkan ayat yang berbunyi, katakanlah telah dihalalkan bagimu segala sesuatu yang thayyib atau baik. Yang kedua, adapun pendapat dari Imam Maliki dalam kitab Al-Mutaqa Syarh Al-Muwatta jilid 2 halaman 247 yang berbunyi wasulahfatu indi mimma yajuzu lil muhrimil mistiyaduhu ala qauli Maliki min annaha tu'kalu bighairi zakatin wa hiya tursu ma'i wa amma ala qauli bani Nafi'in min annaha la tu'kalu bighairi zakati fa innahu la yajuzu lil muhrimi istiyadaha, yang artinya menurut Imam Malik kura-kura adalah hewan yang boleh diburu oleh orang yang ihram karena termasuk hewan yang halal tanpa disembelih. Kura-kura termasuk jenis ikan besar. Menurut Ibnu Nafi, kura-kura termasuk hewan yang harus disembelih sebelum dimakan. Maka tidak boleh diburu oleh orang yang sedang ihram. Adapun ayat selanjutnya yaitu wa amma sulahfatu bari fafil mubsuti an malikin la yusidu muhrimu sulahfatat bari, yang artinya sedangkan kura-kura darat menurut Imam Malik maka tidak diperbolehkan bagi orang yang sedang ihram untuk memburunya dalam kitab Al-Mabsut. Selanjutnya ada fatwa yang menetapkan hukum mengonsumsi daging bulus. Fatwa pertama yang berbunyi, ketentuan umum dalam fatwa ini yang dimaksud dengan bulus adalah hewan yang darat yang berhabitat di air dan bukan termasuk hewan yang hidup di dua alam atau amfibi. Sejenis labi-labi atau kura-kura berpunggung lunak yang merupakan anggota suku Trioscidea. Dalam bahasa Inggrisnya, hewan ini dikenal dengan nama Ascites soft-shell turtle and common soft-shell turtle. Bulus ini bernafas dengan menggunakan paru-paru. Fatwa yang kedua menjelaskan tentang ketentuan hukum mengonsumsi daging bulus. Adapun ketentuan hukumnya yang pertama,
Bulus bagaimana yang dimaksud dalam ketentuan umum merupakan hewan yang halal untuk dikonsumsi atau ma'kul al-ahlahmi dengan syarat disembelih dengan syar'i. Ketentuan hukum yang kedua yaitu bulus di suatu daerah yang ditetapkan sebagai satwa langka atau wajib dilindungi. Fatwa yang ketiga yaitu rekomendasi. Rekomendasi untuk umat Islam yang pertama dihimbau menjadikan fatwa ini sebagai pedoman dalam konsumsi produk pangan. Yang kedua, pemegang otoritas diminta menjadikan fatwa ini sebagai pedoman dalam menjalankan proses sertifikasi halal terhadap produk makanan, minuman, obat-obatan, dan kosmetika. Yang ketiga, untuk menjaga ekosistem bulus, maka industri pangan yang menjadikan bulus sebagai bahan industri diharapkan untuk melakukan budidaya dan penangkaran. Selanjutnya yaitu fatwa keempat, yang menjelaskan tentang ketentuan penutup. Adapun ketentuan penutup di antara lain yang pertama, fatwa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata dibutuhkan perbaikan, akan diperbaiki dan disempurnakan sebagaimana mestinya. Yang kedua, agar setiap muslim dan pihak-pihak yang memerlukan dapat mengetahuinya, menghimbau semua pihak untuk memperluaskan fatwa ini. Sekian materi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 버스 안에서 going 이불 속에서 going going은 언제나